Eh, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat, NPM 1871005 dari kelas 6A SI Reguler Pagi Banjarmasin. Di sini saya langsung saja akan mempresentasikan tentang 9 knowledge areas. Langsung saja kita akan ke materinya. Langsung saja, pengertian knowledge area manajemen proyek merupakan bahasan atau bidang pengetahuan yang terdapat di dalam manajemen proyek. Knowledge area tersebut terdiri dari beberapa macam diantaranya, yaitu yang pertama, manajemen integrasi atau project integration management, dan yang kedua, manajemen ruang lingkup atau project scope management. Yang ketiga, manajemen waktu, project time management. Yang keempat, manajemen biaya, project cost management. Dan yang kelima, manajemen kualitas atau project quality management. Yang keenam, manajemen sumber daya manusia atau project human resource management. Yang ketujuh, manajemen komunikasi atau project communication management. Yang kedelapan, manajemen risiko atau project risk management. Yang kesembilan, manajemen pengadaan atau project procurement management. Langsung saja kita akan membahas yang pertama, manajemen integrasi. Manajemen integrasi proyek mencakup sebuah proses yang diperlukan untuk memastikan bahwa berbagai elemen proyek dikoordinasikan dengan benar. Ini melibatkan pemberian arahan dan dukungan yang jelas kepada para pemangku kepentingan sambil menjaga semua orang tetap fokus pada pencapaian tujuan proyek. Penting untuk melaporkan kemajuan dan status keseluruhan proyek secara akurat dan tepat waktu, sehingga penyesuaian dapat dilakukan jika perlu. Prosesnya meliputi yang pertama, pengembangan rencana proyek, yang kedua, pelaksanaan rencana proyek, dan yang ketiga, kontrol perubahan keseluruhan. Langsung saja ke slide selanjutnya. Nah, manajemen ruang lingkup. Manajemen ruang lingkup proyek mencakup proses yang diperlukan untuk memastikan bahwa proyek mencakup semua pekerjaan yang diperlukan dan hanya pekerjaan yang diminta untuk menyelesaikan proyek dengan sukses. Ini terutama berkaitan dengan mendefinisikan dan mengendalikan apa yang termasuk atau tidak termasuk dalam proyek. Yang pertama ada kumpulkan persyaratan, yang kedua define scope, dan yang ketiga buat WBS. Lanjut ke slide selanjutnya. Manajemen waktu atau project time management. Manajemen waktu proyek mencakup proses yang diperlukan untuk mengelola penyelesaian proyek tepat waktu. Yang pertama, definisikan aktivitas. Yang kedua, urutan kegiatan. Yang ketiga, perkiraan sumber daya kegiatan. Yang keempat, estimasi duration aktivitas. Yang kelima, kembangkan jadwal. Yang keenam, jadwal pengendalian. Langsung saja kita lanjut lagi. Slide selanjutnya, manajemen biaya. Manajemen biaya adalah tentang memperkirakan, menganggarkan, dan mengendalikan biaya sehingga proyek dapat diselesaikan dalam anggaran yang disetujui. Fokus utama manajemen biaya adalah mengembangkan rencana dan mematuhinya dengan melacak pengeluaran aktual dan dampaknya terhadap anggaran. Proses melibatkan yang pertama ada perancangan sumber daya, yang kedua perkiraan biaya, dan yang ketiga pengendalian biaya. Langsung saja kita ke slide selanjutnya. Manajemen kualitas atau project quality management. Manajemen kualitas proyek mencakup proses yang diperlukan untuk memastikan bahwa proyek akan memenuhi kebutuhan yang dilakukan. Ini mencakup semua aktivitas dari keseluruhan fungsi manajemen yang menentukan kebijakan mutu, tujuan, dan tanggung jawab, dan mengimplementasikan dengan cara-cara seperti perencanaan mutu, kendali mutu, jaminan mutu, dan peningkatan mutu. Proses tersebut melibatkan yang pertama perencanaan mutu, yang kedua jaminan kualitas, dan yang ketiga kontrol kualitas. Lanjut. Manajemen sumber daya manusia atau project human resource management.
Proyek manajemen sumber daya manusia mencakup proses-proses yang mengatur, mengelola, dan memimpin tim proyek, mengembangkan rencana sumber daya manusia, proses mengidentifikasi dan mendokumentasikan peran proyek, tanggung jawab dan keterampilan yang diperlukan, hubungan pelaporan dan pembuatan. Yang pertama, dapatkan tim proyek, yang kedua, kembangkan tim proyek, dan yang ketiga, kelola tim proyek. Lanjut. Manajemen komunikasi atau Project Communication Management. Manajemen komunikasi proyek mencakup proses yang diperlukan untuk menghasilkan pembuatan, pengumpulan, penyebaran, penyimpanan, dan disposisi akhir informasi proyek yang tepat waktu dan tepat. Yang pertama ada identifikasi pemangku kepentingan, yang kedua merencanakan komunikasi, yang ketiga mendistribusikan informasi. Lanjut. Yang kedelapan, manajemen risiko atau Project Risk Management. Manajemen risiko proyek mencakup proses yang berkaitan dengan mengidentifikasi, menganalisis, dan menanggapi risiko proyek. Ini termasuk memaksimalkan hasil peristiwa positif dan meminimalkan konsekuensi peristiwa buruk. Prosesnya yang meliputi yang pertama identifikasi risiko proyek, produk, dan bisnis. Yang kedua analisis risiko, menilai kemungkinan dan konsekuensi dari risiko ini. Yang ketiga perencanaan risiko. Buatlah rencana untuk menghindari atau meminimalkan efek risiko. Yang keempat pemantauan risiko. Pantau risiko di seluruh proyek. Lanjut, yang ke-9, manajemen pengadaan, Project Procurement Management. Manajemen pengadaan proyek meliputi proses yang diperlukan untuk membeli atau memperoleh produk, layanan, atau hasil yang dibutuhkan dari luar tim proyek. Organisasi dapat berupa pembeli atau seller produk, layanan, atau hasil proyek. Yang pertama ada rencana pengadaan, proses mendokumentasikan keputusan pembelian proyek yang menentukan pendekatan dan mengidentifikasi penjual potensial. Yang kedua, melaksanakan penelitian, proses mendapatkan tanggapan penjual, memilih penjual, dan memberikan kontrak. Yang ketiga, mengelola hubungan pengadaan, memantau kinerja kontrak, dan membuat perubahan dan koreksi sesuai kebutuhan. Dan yang keempat, menutup pengadaan, proses menyelesaikan setiap pengadaan proyek. Nah, mungkin sampai di situ saja ya presentasi dari saya. Salah hilap mohon maaf. Langsung saja saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.